Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, baik para peserta daurah sekalian, kita lanjutkan ya. Masih kuat enggak lanjutkannya nih? Masih kuat ya, masih ngejos ya. Oke, kita lanjut ya insyaallah. Tapi sebelumnya biar dulu kita ini ya. Kita bagi-bagi hadiah dulu nih. Ada apa ya? Kita bagi hadiah. Ya, bagi hadiah ya, ini khusus nanti ada ikhwan ada akhwat juga ya. Tapi untuk ikhwan ya, untuk ikhwan oke ya, untuk ikhwan ini bagi-bagi hadiahnya Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Hadis yang sudah kita hafal semua insyaallah ya. Jadi barang siapa berjalan menempuh perjalanan nuntut ilmu ya, akan dimudahkan jalan menuju surga. Sehingga ini untuk ikhwan dulu ya. Siapa yang rumahnya paling jauh datang ke sini? Siapa yang paling jauh? Siapa? Paling jauh siapa? Dari Jakarta ya Pak ya? Dari Jakarta, dari mana? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Ustaz. Paling jauh Jakarta ya? Ada yang merasa lebih jauh? Ada yang ngaku lebih jauh lagi. Ya. Datang kajian ya, bukan tempat lahir. Ini dari Papua, lahir di Papua. Oke ya. Tapi antum lebih jauh Ustaz. Ya? Saya lebih jauh ya. Dari Lombok lebih jauh nih. Ya, enggak ada siapa? Ada dari Jakarta Ustaz. Paling jauh siapa nih ngaku nih, dari mana? Ini Depok. Waduh. Jauhan mana nih Jakarta? Jakartanya mana Pak? Kayaknya Jakartanya mana Pak? Di mana? Di mana Pak Jakartanya Pak? Kalibata. Oh, Kalibata, ini jauhan Depok ya? Jauhan Depok berarti? Jauhan Depok ya, karena mertua saya orang Jabodetabek jadi saya tahu. Jauhan Depok ya, oke. Siapa? Jauhan Depok? Dari Depok? Oh ya, dapat hadiah sini. Tapi emang sengaja ke sini ya, dari Depok ya? Atau kuliah di sini? Oh sengaja lah, iya. Bukan kuliah atau bukan tempat lahir ya, oke. Sengaja datang nuntut ilmu, subhanallah ya. Sudah Depok. punya istri atau belum? Jauh ya? Oh, belum punya istri, aduh jomblo, kita pilih-pilih. Pilih-pilih, ini bagus nih, cara cerdas memilih jodoh. Nah, Masya Allah. Kan. Cocok bukunya Ustaz. Gak apa-apa, gampang dikit ya. Romantika kawin muda. Wah, Masya Allah. Nah, sama buku saya ini, Terlanjur Cinta. Ini kesan, Masya Allah. Buku saya, Terlanjur Cinta nih. Ini kapan-kapan kita daurah bisa ya? Bisa Ustaz. Terlanjur Cinta, ya ini mabuk cinta. Laki-laki yang kebingungan mencari cinta. Wanita yang cemas menunggu cinta. Laki-laki yang saling mencinta tapi belum mampu menikah. Wah, mantap. Cocok kayaknya nih. Ya. Insya Allah dapat 3 buku nih dari Ustaz langsung. Iya, Insya Allah. Buat jomblo ya. Dapat. Iya. Apa? Dapat. Iya. Yang dari Jakarta dapat. Jakarta dapat juga deh ini. Nah, ini aja nih. Cocok. Buat Jakarta contohnya apa ya? Ini aja deh buku aja. Satu keluarga ya Pak ya? Datang ke sini. Buku saya ini aja deh. Masya Allah. Surat sama ini istri aja, juga. pasang aja ya. Surat terbuka untuk para suami dan para istri. Nah, ini bagus ya. Cocok untuk keluarga Ustaz. Contohnya apa ya? Ini aja deh, apa zikir pagi petang. Pagi petang. Ya, sama doa harian insyaallah. Dapat ya, yang jauh-jauh dapat insyaallah. Dapat hadiah. Ya, mudah-mudahan berkah. Baik jamaah ya, kita lanjutkan ya, masih kuat ya insyaallah. Ini ternyata masih banyak poin-poinnya ternyata. Ya, mungkin dengan mohon maaf dengan semangat. Ditagih Ustaz, yang akhwat belum katanya. Oh, yang akhwat belum ya. Oh ya, yang Allah belum ya. Untuk akhwat ada pertanyaan ya. Ada hadis yang berbunyi tazawwajul wadudal balut fa inni mukatsirum bikumul umam. Ya, sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti. Nikahilah perempuan yang penyayang dan walud, banyak anak. Ya, pertanyaannya siapa yang paling banyak anaknya? Nanti bisa japri di ini ya, di WA Humas Ya, IP ya. yang aku paling banyak anaknya siapa? Kayak minimal 5 mungkin ya Ustaz ya. Iya, paling banyak anak insya Allah dapat hadiah. Atau mungkin ada yang ini, ada yang ngechat belum nikah Ustaz. Oh iya. Ada yang ngechat belum nikah ya. Aduh. Ya kita doakan semoga dimudahkan ya. Siapa tahu alumni daurah ini ternyata ada yang jodohan gitu kan. Masya Allah, amin. Iya, insyaallah. Cerita-cerita Apa ternyata dulu ikut daurah yang sama gitu. Oh iya, Ustaz. insyaallah. Aduh, siapa tahu ya. Belum Oke. ada yang konfirmasi. Belum Ustaz. ada nih ya mungkin ya. Oke. 3, 4 atau berapa ini belum Ya, ada. nanti Ustaz. ya. Ini hadiahnya gimana nih Mas Bayu nih hadiah? Ya nanti anak Oke. apa sortir sendiri ya Ustaz ya. Sortir, ya, oke. Berapa Sortir, ya. ada yang berapa ini banyak. Oke, hadiahnya langsung sekarang aja ya. Iya Ustaz, nanti Ini ya, anak kalau sudah sampaikan menikah kapan ini aja aja. deh fikih-fikih munafahat.
Kemudian ini aja nih kan, ibu madrasah, bapak kepala sekolah. Ini cocok, bagus Ustaz. nih. Apalagi ya contohnya sama ini aja deh, sama tentang ini aja deh, fikih kontemporer. Fikih kontemporer aja. Nah, ini. Cukup deh maksudnya 3 ya sama ya. Insyaallah ya. Oke. Nanti. Iya. Oke, kita lanjutkan ini ya. ada Ustaz. Bu Nuni putranya ada 6. Wah, Masya Allah 6. Ya Allah. Ada 6 ya. Kayaknya ini yang paling banyak nih Ustaz. Ada yang lebih banyak lagi selain 6 nih. Tapi ada yang bilang istri keempat Ustaz. Oh gitu, enggak apa-apa. Atau dikasih hadiah juga Ustaz. Ya, enggak apa-apa, kasih hadiah juga deh, kasih hadiah ini. Kasih hadiah aja. Mohon nanti dijawab ya ini apa atas nama siapa yang atas nama Dewi Fadilah. Nanti Nggak insyaallah apa-apa. dapat. Yang penting banyak juga. anaknya, kasih aja. Ya. Bagi aja ya, oke lah. Tenang ya, masih ada pertanyaan lagi nanti ya jamaah ya. Insyaallah barakallahu fikum. Ya, Ustaz oke. bisa lanjut materi lagi Ustaz. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya materinya para jamaah sekalian. Oke ya, semua buka buku panduannya lagi ya, kita lihat, kita bacakan seperti biasa. Poin yang ketiga, tsalitsan wa min haqqil zauji ala zaujatihi, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Ini penting. Anta tazayyana lahu wa tajtamila, hendaklah istri itu berhias untuk suami, berhias dan mempercantik diri. Wa anta tabassama fi wajhihi, dan senyum depan suami, daiman, terus menerus. Oh, ya, senyum terus ya. Wala ta'bas, janganlah wajahnya merenggut. Ya, abasa, ini kan ada ayatnya, abasa wa tawalla, wajahnya merenggut jangan. Wala tabdu fi suratin yakrahuha, janganlah menampakkan dalam penampilan yang tidak disukai oleh suami. Ya, penampilan walaupun itu dianggap bagus, jangan ya seperti itu. Kalau saya pribadi nggak suka istri saya terlalu menor, yang penting rajin mandi aja, itu aja nih. Ya, dan saya rajin membuat mandi gitu ya. Oke. Faqad akhraja Tabrani min hadisi Abdullah bin Salam. Sesungguhnya Tabrani mengeluarkan hadis dari riwayat sahabat Abdullah bin Salam bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i, sebaik-baik perempuan, man tasarraka idza absorta, yang membuat engkau senang kalau engkau melihat kepada dia, wa tuti'uka idza amarta, dan tak patuh dan taat kepadamu kalau engkau memerintahkan, wa tahfadhu ghaibatak, dan menjaga diri, kehormatan serta hartamu dalam keadaan engkau ghaibatak, engkau sedang tidak di rumah, fi nafsiha wa maliha, menjaga harta dan menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Nah, ini juga hadis yang di zaman ini perlu sering dibacakan ya kepada para perempuan, para istri begitu, yaitu berhias di depan suaminya. Harus diingatkan. Ya, artinya ya sebenarnya nggak mesti berhias ya, pokoknya tadi penampilan di depan suami itu bagus gitu ya. Jangan tidak pernah minimal ya. Dan kita tahu memang ya istri kadang sibuk ya, ngurus anak, ngurus bayi, ini dan sebagainya itu ya. Tapi perhatikan juga begitu ya, minimal rajin mandi, karena katanya udah rahasia umum di antara perempuan tuh malas mandi katanya. Benar apa enggak ya? Enggak tahu. Ya, malas mandi. Harus ya untuk suaminya seperti itu. Ya, untuk suaminya. Ya, berhias, dan harus sering dibacakan hadis ini. Kenapa? Karena sekarang terbalik. Ya, kira-kira kita semua sudah sama-sama tahu ya, dan ini fakta ya, di mana-mana fakta. Ya, jadi perempuan itu di rumah itu ala kadarnya, di luar cantik. Di luar cantik. Luar biasa cantik plus harum dan sebagainya. Bahkan sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mengungkapkan tentang perempuan keadaan seperti ini. Saya bacakan, perempuan gozalun fil kharij, kirdun fil bait katanya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Gozal seperti kijang di rumah, seperti kijang fil kharij, seperti kijang di luar rumah. Ya, artinya cantik. Dan orang Arab zaman dulu mengungkapkan kecantikan itu dengan keindahan, dengan kijang. Karena kijang saat itu adalah tanduknya ya. Tanduknya itu bagus, bertingkat-tingkat. Dan saya pernah lihat ya, memang bagus banget ya di kebun binatang. Ada kijang yang dia tanduknya itu dia bukan satu gini, tapi dia bercabang-cabang kayak pohon.
Ya, nah orang Arab tuh bilang ini kecantikan. Gozal, jadi perempuan ini seperti kijang di luar rumah tapi kirdun fil bait. Kirdun bahasa Arabnya apa jemaah? Kirdun bahasa Arabnya apa? Ya, kirdun bahasa Arabnya apa? Kasih hadiah nih. Nah, yuk. Ya, gimana Pak? Hah? Monyet bener Pak. Fadol Pak, silakan Pak, silakan. Hadiah. Biar ini kadang-kadang perlu iya. Fadol Pak, silakan Pak. Ya, tafadhol ya. Kirdun artinya apa? Monyet ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tafadhol Pak. Ya. Jadi itu bahasa Arab ya. Jadi sampai ungkapan Arabnya begitu. Ya, jadi perempuan ini kalau keluar itu seperti kijang, di rumah seperti mohon maaf ya monyet begitu. Ya, kenapa? Ya karena malas berhias buat suaminya. Ya, kalau keluar itu pakaiannya bagus, berdandannya 2 jam, ya mandi dulu, plus harum banget gitu ya. Kemudian gaya-gayanya bagus. Tapi kalau di rumah ala kadarnya. Pertama ala kadarnya. Ya dasteran terus, dasternya udah lusuh, robek, apak dan sebagainya. Ya, kemudian juga belum lagi bau minyak cengkeh, minyak tawon, minyak bau ketek, bau ini di rumah nggak pernah berhias. Ya, juga malas mandi di rumah nggak pernah mandi. Ya, dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi, terutama tadi malas mandi tadi gitu ya. Jadi perempuan ya itu harus mandi, katanya malas keramasnya itu katanya, tapi ya itu suami gitu loh ya, suami ya. Dan ini sudah terjadi banget bahkan ya. Jadi yang menikmati kecantikan itu malah orang lain, dan di dalam Islam ditekankan seperti itu, ditekankan. Dan ini ada renungan buat para perempuan yang keluar rumah berhias cantik, bahkan mau nggak mau pasti menggoda laki-laki. Ya, cental-centil ini ada renungan. Ada renungan bagi semua perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Renungannya adalah, wahai para perempuan, apakah kalian ridho suami Anda atau kelak suami Anda terpesona dengan kecantikan wanita lainnya? Saya tanya ibu-ibu, ridho enggak Bu? Ridho tidak ibu suaminya terpesona dengan kecantikan wanita lain? Ridho tidak ibu-ibu? Enggak ada yang ridho suaminya itu terpesona dengan kecantikan wanita lain. Ya, dia lihat, dipandangin terus, dibayang-bayangin, diapain, enggak ada yang ridho perempuan. Demikian juga yang jomblo-jomblo, mau enggak suaminya kelak begitu? Nah, nggak mau suaminya kelak dia terpesona dengan kecantikan perempuan lain gini-gini. Nah, saya rasa kalau kita tanya semua perempuan, jawabannya apa? Sama ya, nggak akan ridho suaminya terpesona dengan kecantikan wanita lain. Semua wanita jawabannya sama. Mau ngaji nggak ngaji, muslim kafir, sama. Nggak ada yang mau. Ya, suaminya lagi jalan-jalan, cantik banget, plototin, bayang-bayangin, nggak ada yang mau. Kalau ketahuan udah dicubit dan sebagainya. Nggak ada yang mau. Nah, kalau memang tidak ridho, jangan begitukan suami orang, kan begitu. Tidak, fair nggak bapak-bapak? Fair nggak bapak? Fair ya, gitu ya. Tapi bapak-bapaknya jangan dong hilang ntar pemandangan bagus ya, enggak ya? Ya, jangan fair jadi begitu kan, begitu sebenarnya kalau mau fair, ya kan? Jadi kalau nggak pengen suaminya dibegituin, jangan begitukan suami orang. Dan yang para perempuan itu membegitukan bahasanya. Mempesona kepada bukan hanya satu suami, kepada banyak suami. Banyak suami begitu. Ya, suami. Ada yang bilang saya kan belum punya suami, emang EGP ya. Tapi ingat, nanti suatu saat Anda pasti suami. Dan para istri pasti pengen nikah. Semua perempuan pengen menikah, enggak ada yang menikah. Makanya ada pepatah Arab mengatakan laki-laki tidak akan pernah dewasa selama ibunya masih hidup. Sedangkan perempuan tidak akan tenang sampai menikah. Perempuan gak akan tenang sampai menikah. Dia bilang saya kan belum nikah, EGP emang ya terserah aja. Tapi mau gak nanti calon suami begitu? Calon suami lihat wanita-wanita lain, kemudian ketika sedang bernikmat-nikmat dengan Anda, yang dibayangi perempuan lain, mau gak? Mau gak? Sedang sama Anda nih, bernikmat-nikmat dengan Anda, tapi dia bayangin perempuan lain, mau gak? Semua, mau siapapun itu, muslim, ngaji gak ngaji, muslim, kafir, siapa, gak ada yang mau. Kalau nggak mau ya jangan begituin suami orang. Malahnya membuat pesona, membangkitkan syahwat banyak suami. Ya kan? Ini kan nggak fair jawabannya ini. Nggak fair kalau begitu. Jangan dong cental-centil di sosmed. Mau nggak nanti suami juga begitu?
ya, bayangin orang wanita lain begitu. Bahkan ketika sedang bernikmat-nikmat dengan Anda, dia bayangin wanita lain, mau nggak? Nggak ada yang mau. Makanya jangan seperti itu. Ya. Dan metode seperti ini ada hadisnya ternyata. Nah, jadi kita nggak sembarang ngomong nih. Ada hadisnya. Metode seperti ini ada hadisnya. Yaitu hadisnya dari Abu Umamah, dia mengatakan ada seorang pemuda mendatangi Nabi SAW. Kemudian pemuda ini tiba-tiba mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Gitu ya. Gimana nih, Pom? Orang datang nih kepada Nabi. Ya, bukan minta macam-macam. Nabi SAW mengatakan, orang ini, pemuda ini mengatakan, "Izinkan aku berzina." Sahabat panas terus, kurang ajar nih orang nih, ya. Nggak tahu adab, nggak tahu apa dan sebagainya. Orang-orang mau datengin dia, tapi Nabi SAW mengatakan, Nabi bilang, diam semuanya, diam, tenang, bilang gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Iktorib," mendekat sini. Kemudian pemuda itu tersebut mendekat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kamu rela enggak ibumu dizinahi orang lain?" Enggak, demi Allah enggak ya Rasulullah, enggak. "Kamu rela enggak putrimu dizinahi orang lain?" Enggak, demi Allah enggak ya Rasulullah. "Kamu rela enggak saudari kandungmu dizinahi oleh laki-laki lain?" Enggak ya Rasulullah, enggak mau. Ditanya lagi, "Mau enggak saudari perempuanmu dari bibimu dari jalur bapak?" Ya, jalur bapak berarti amah, dizinahi oleh orang lain. Enggak mau ya Rasulullah. "Mau enggak bibimu dari jalur ibu kholah dizinahi orang lain?" Enggak mau ya Rasulullah gitu. Saya enggak mau, mereka dizinahi semua. Ya. Kalau begitu juga orang lain tidak rela istrinya, anak perempuannya, bibinya, saudari kandungnya dizinahi. Kemudian akhirnya orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Dia minta minta ampun, minta didoakan. Kemudian dia berdoa, "Ampunilah aku, sucikan hatiku." Nabi SAW mendoakan, "Sucikanlah hatinya, jagalah kemaluannya." Setelah itu pemuda tadi yang biasa berzina tidak pernah berzina lagi setelah itu. Ini metode diajarin. Ya, metodenya seperti tadi. Ya, jadi sama ya, jadi ya, ibu-ibu, para perempuan, semua perempuan kalau nggak ingin nanti suaminya digituin, jangan membegitukan ya suami orang lain seperti itu. Ya, seperti itu. Dan yang paling penting bukan hanya berhias dengan, katanya ulama, bukan hanya berhias dengan wajah, berhias dengan kecantikan, tapi juga para perempuan berhias dengan kecantikan akhlak. Ya, karena salah satu definisi dalam Islam, definisi cantik dalam syariat adalah dalam hadis tadi, idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dilihat menyenangkan. Ini definisi cantik dalam syariat. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau istri dilihat menyenangkan. Ini definisi cantik. Jadi kalau dilihat suami senang. Ya, suami senang ya, karena kalau ngomong putih, tinggi, semampai, semeter tak sampai gitu. Putih, mancung, glowing, bening, semeter menyejukkan, kipas angin berarti ya. Putih, bening, glowing gitu ya. Lanjut deh kalau gini. Ya, itu seperti itu, ya itu kan anugerah dari Allah kan. Anugerah dari Allah. Ya, anugerah beda-beda setiap orang. Tapi definisi yang adil banget, definisi cantik yang adil banget dalam syariat, idza nadhara ilaiha sarratu. Kalau dilihat menyenangkan. Jadi meskipun sederhana, enggak cantik-cantik banget gitu, tapi setiap suami lihat senang, bahagia, pengen pulang terus, pengen lihat, pengen ketemu terus. Nah, ini definisi cantik dalam syariat. Ya, dan bahkan banyak kasus istrinya cantik, istrinya ini glowing apa semua diceraikan. Ya, padahal kalau orang komentar, kalau saya punya istri sama dia, gue pelihara, gue elus terus tiap hari gitu ya. Kalau kayak dia mah gitu. Ternyata diceraikan juga. Cantik luar biasa padahal. Ya, dan kalau cerai itu pasti terjadi sebelum cerai sudah terjadi gelombang keras di rumah tangga gitu loh. Pengen kabur aja, cantik kayak apa juga lagi mau cantik kayak apa, kalau sedang bertengkar nggak mau ngelihat, kabur. Itu kan? Seperti itu. Ya. Makanya yang penting itu ya, dan kecantikan istri bukan konsumsi publik. Engkau cantik tapi bukan konsumsi publik, seperti itu. Ya, dan yang definisi secara syariat tadi, cantik tadi adalah berarti bukan hanya sekedar dengan kecantikan
wajah saja dan fisik, tetapi ditambah juga dengan kecantikan apa? Akhlak. Itu yang paling penting. Kecantikan akhlak. Karena kecantikan wajah membuat menatap, kecantikan akhlak membuat menetap. Ya, seperti itu. Kita lanjut poin selanjutnya. Lanjut. Poin yang keempat, wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya, an talzama baitahu, dia wajib tinggal di rumah. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Ya, jadi termasuk hak istri adalah hak suami keberadaan istri di rumah. Keberadaan istri di rumah. Ini hak suami, hak dasar. Makanya seorang istri usahakan kalau dia keluar, suami keluar. Misalnya begini, suami kerja nih, terus istri ada urusan di luar. Kalau bisa dia balik duluan ke rumah, baru suaminya. Kalau nggak bisa izin sama suami, karena itu hak dasar ya. Fala takhruju minhu, jangan keluar dari rumah, walau ilal masjid, walaupun ke masjid, illa biiznih, kecuali dengan izin suami. Liqaulihi ta'ala wa qarna fi buyutikun, ya, hendaklah seorang perempuan itu tinggal di rumahnya, betah di rumah ya, bukan maksudnya dikurung di rumah, betah ya. Betah di rumah ya, tidak pengen keluar dan sebagainya. Itu. Dan dari hadis ini minta izin sama suami, ini ada kaidah psikologi menunjukkan bahwasanya dengan izinnya istri tersebut bahkan ke masjid, itu menunjukkan bahwasanya karakter dasar suami itu sangat ingin dihormati. Ini karakter dasar dari hadis tadi, minta izin. Suami itu karakternya itu sangat ingin dihormati. Oleh karena itu ada ungkapan Arab lagi. Ungkapan dalam bahasa Arab. Innar rajula yuridu ihtiram wa innal mar'ata turidu ihtimam. Nah, ini ungkapan Arab ya. Kalau bahasa kita tuh sajak, puisi. Sajak ya. Innar rajula yuridu ihtiram. Laki-laki dia butuhnya ihtiram, penghormatan. Wa innal mar'ata turidu ihtimam. Perempuan itu menginginkan perhatian. Ihtiram, ihtimam. Laki-laki itu ingat, hormat, dihormati. Perempuan perhatian. Ya, perhatian. Makanya laki-laki kan butuh dihormati, dia dihormati ya, ada pendapat, pengen dihormati, pengen diinikan, dan semua tugas-tugas istri itu menunjukkan penghormatan terhadap laki-laki. Ya, dari patuhnya, dari apanya, dari ininya, dari melayani, berkhidmat, menunjukkan laki-laki memang butuh dihormati, terutama pendapatnya. Seperti itu pendapatnya. Oleh karena itu kalau laki-laki sudah ngambil pendapat, perempuan sebaiknya jangan, istri jangan sampai nolak dengan keras. Ada pendapat, hormati pendapat suami, karena itu kuncinya. Suami ingin dihormati. Ya, sedangkan perempuan ya ihtimam, perhatian ya. Apalagi contohnya saya nih, saya sedang safar ninggalin istri 3 malam 4 hari. Ya, jadi setiap berapa jam saya WhatsApp istri terus. Setiap berapa jam. Nah, memang gitu. Supaya dia kuat ditinggal. Ya, jadi setiap berapa jam kita WhatsApp. Lapor nggak jelas. Oh, Jogja ini udah begini nih, gitu ya. Begini, lapor aja. Ini sudah berubah Pogong, fotoin, laporin. Setiap berapa jam itu menguatkan mereka. Kalau ditinggal safar. Ya, ditinggal safar di luar. Laporan saya setiap berapa jam nih, setiap ini aja lapor lagi. Laporan nggak jelas, pokoknya aja, kasih perhatian aja pokoknya. Ya, perempuan ihtimam. Laporan setiap berapa jam gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau nggak laporan setiap berapa jam nanti tiba-tiba setiap kalau lupa sekali ya nanti kita WhatsApp nggak balas-balas sampai besok. Ini mengerikan gitu ya. Mengerikan. Kita WhatsApp gimana kabar, ini begini. Itu kalau nggak dibalas sampai besok, ini mengerikan ini. Ya, hati-hati gitu ya. Mengerikan ya. Oke, jadi dihormati laki-laki ya. Ya. Bahkan ya Aisyah saja kalau mau ke rumah orang tuanya izin. Makanya Aisyah pernah izin sama Nabi. Dalam hadis diriwayatkan, wahai Rasulullah, ata'zanuli an atiya abawayya. Ada riwayat yang lain an azura abawaiha. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku mengunjungi kedua orang tuaku? Jadi Aisyah izin.
sama Nabi. Padahal ya rumahnya orang tuanya Aisyah, Abu Bakar itu dekat. Rumahnya ya dekat, cuma tetangga berapa meter aja gitu loh ya. Rumahnya Abu Bakar itu dekat dengan Nabi SAW. Tapi Aisyah izin dekat gitu doang. Ya bahkan dalam hadis disebutkan, ini kan ada rumahnya Nabi SAW, masjid. Ya, yang kalau yang Nabi SAW sengaja pilih atau sengaja mengizinkan, kalau dia sekali buka langsung rumahnya Abu Bakar, karena penghormatan terhadap Abu Bakar dan sahabat yang menjadi sahabat terdekatnya. Jadi cuma rumah Abu Bakar yang digituin, yang sekali buka langsung ketemu rumah Abu Bakar. Gitu. Sekali buka. Nah, yang dekat gitu aja Aisyah izin. Ini menunjukkan penghormatan. Menunjukkan hormat. Ya, makanya coba sekali-sekali ibu-ibu ya. Lagi kerja ya, suaminya lagi kerja di kantor lagi apa. Tiba-tiba WhatsApp, "Bang, saya izin ke pasar sebentar, Bang." gitu ya. "Bang, saya izin ke pasar," atau "Saya izin ada acara ini, Bang, boleh nggak, Bang?" Nah, kayak gitu mungkin sepele, tapi bagi suami di kantor itu Masya Allah, istriku ini hormat banget gitu ya. Hormat banget. "Bang, saya izin ini, Bang, boleh nggak?" gitu. Nah, itu sepele, tapi itu suami itu langsung menumbuhkan kasih sayang suami. Ini istri saya hormat banget. Ya, dia sering WhatsApp minta izin. Ya, izin, "Bang, izin pakai uangnya, Bang, gini, untuk begini, boleh nggak?" Ya. Walaupun sebenarnya gitu ya, sebenarnya itu hal yang wajar, tapi ketika ngomong izin, sebenarnya Nabi SAW itu Aisyah nggak minta izin aja ya udah dikasih gitu loh, paham ya? Tapi izinnya itu adalah penghormatan gitu, paham? Karena itulah yang dibutuhkan laki-laki itu ihtiram, butuh penghormatan seperti itu, butuh, ya dia butuh seperti itu. Ya, bahkan juga sekiranya izin ke pasar pasti dikasih lah, ntar makan apa gitu. Ya, tapi kalau izin ke pasar, "Bang," sekali-sekali gitu ya, menunjukkan penghormatan, atau ada urusan-urusan apa, "Bang, izin," gitu ya. Nah, itu Masya Allah luar biasa itu ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Ini kayaknya masih ada poin-poin ya. Oke. Kita lanjutkan poin yang kelima. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istri, alla ta'dzana fi baitihi illa biiznih. Janganlah dia mengizinkan, istri jangan mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya suami kecuali izin suaminya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun orang tuanya sendiri katanya. Tapi insya Allah ini enggak terjadi ya. Enggak terjadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqukum alaihin," hak kalian para suami yang wajib ditunaikan para istri, "alla yuti'anna farasyakum ma taqrahu man taqrahu." Janganlah dia menginjakkan kasur orang yang dia benci. Ya, apalagi selingkuh, jangan ya. Suami kerja, istri selingkuh di kasurnya suami. Wah, ini keterlaluan. Ya. Wala ya'zan fi baitikum liman takrahu, janganlah dia izinkan memasukkan orang lain yang dibenci suami di rumahnya, seperti itu. Ya. Dan sepertinya ini kalau adab ketimuran insya Allah berlaku ya, adab ketimuran ya. Adab ketimuran di sini masih berlaku ya, istrinya jaga diri, istrinya ini dan sebagainya. Ya, ini adab-adab ini berlaku, tapi kalau di barat memang dakwahnya susah ini. Dakwahnya susah. Di sini masih berlaku ya. Istri masih jaga diri. Nah, tetapi di zaman sekarang ini hadis ini banyak bisa dilanggar karena memang bukan orangnya yang masuk, tetapi apanya yang masuk? Chattingnya yang masuk. Ya, chatting via WhatsApp, ya, DM Instagram dan sebagainya. Ya. Jadi istri gampang gitu ya. Jadi istri gampang memang nggak memasukkan, tapi memasukkan laki-laki lain, chatting dengan laki-laki lain, chatting dengan ini dan sebagainya. Ya, ini bisa dan terjadi perselingkuhan. Apalagi gitu ya, gabung dalam grup grup reuni, grup angkatan ya, ada reuni SMP, reuni SMA, gabung kan ya, reuni kuliah ya, istri gabung di grup itu. Ya, siapa tahu gitu ya, dulu adanya itulah pokoknya ya, ada gitu kan ya, ngobrol-ngobrol di grup ya. Kemudian tiba-tiba ada yang kasih emotion bunga, teringatlah bunga pertama kali diberikan oleh dia.
Ya, ditambah lagi suaminya cuek, suaminya nggak pernah kasih perhatian, suaminya pergi gelap, pulang gelap, masa depan gelap terus. Nggak pernah ngasih perhatian, nggak pernah apa. Akhirnya ketemulah, ya akhirnya terjadilah CLBK, cucian lama belum kelar, gitu ya, belum kering gitu ya. Cinta lama belum kelar ya. Cinta lama bubarkan keluarga, ya, akhirnya muncul. Ya, dan ini kejadian mohon maaf aja ya, nggak sedikit. Ya, artinya saya tahu tuh karena dapat curhatan ya, dapat tanya pertanyaan dan sebagainya seperti itu. Ya, akhirnya masuk chatting ini dan sebagainya dengan yang dulu, teringat kenangan-kenangan yang dulu. Ya, jadi hadis ini memang nggak kelihatan zaman dulu kalau orangnya nggak masuk nggak bisa, tapi zaman sekarang masuk semuanya. Bisa masuk. Ya, bisa masuk. Ya, dan banyak juga apalagi sekarang banyak yang menggoda dan saya pernah dengar cerita ada juga ya istri karena sering main Facebook, main apa ya akhirnya digoda sama laki-laki lain. Laki-laki enggak jelas. Ya, di WhatsApp dia dikasih perhatian, dikirimin puisi, dikasih perhatian, puisinya padahal kopas. Ya, pas status ihwannya kok seolah-olah ihwan soleh, statusnya nasihat semua, kopas juga. Ya gitu gini-gini akhirnya ya jatuh cinta sama ihwan ini, minta cerai sama suaminya. Minta cerai, setiap pulang suaminya malah tidak diladeni dengan baik, gampang marah semuanya. Akhirnya diceraikan ketika sama ihwan tersebut ternyata ihwan jadi jadian. Enggak tanggung jawab. Ya setelah nikah sekali dirasakan cerai langsung. Sekarang menyesal. Kisah nyata yang ini. Kisah nyata. Ada seperti itu. Ya, jadi ini hati-hati di zaman sekarang. Ya, terlebih lagi ya, perempuan itu sangat mudah luluh dengan pengorbanan laki-laki. Jadi ada kaedahnya, laki-laki itu luluh dengan kelemah lembutan perempuan, sedangkan perempuan itu luluh dengan pengorbanan laki-laki. Ya, oleh karena itu ya perempuan itu kenapa nggak boleh nikah kecuali dengan wali? Hadisnya la nikaha illa liwaliyin. Biwaliyin. Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Dan wali pun ini siapa? Harus laki-laki. Dan kenapa lagi? Harus dari keluarga laki-laki juga. Karena khawatirnya kalau dari keluarga perempuan, si perempuannya itu bisa goda-goda keluarganya, nikahin saya dong, bisa paksa. Paham ya? Jadi wali nikah itu harus laki-laki. Dan harus dari keluarga laki-laki. Artinya paman dari pihak ibu bisa nikahin enggak? Bisa nikahin enggak? Paman dari keluarga ibu? Enggak bisa nikahin, enggak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali hanya laki-laki dari keluarga laki-laki. Kenapa? Karena kalau dari keluarga perempuan, dia bisa paksa pamannya, nikahin saya dong, tinggal saya dong gitu loh. Paham? Ya, kenapa gitu? Kenapa perempuan tidak boleh menikah dan tidak sah kecuali dengan wali? Karena perempuan tadi mudah tergoda, mudah luluh dengan pengorbanan sesaat. Makanya butuh laki-laki yang berpikir jernih. Nah, di sini banyak wanita yang dia jatuh, menyesal setelah menikah karena tergoda dengan pengorbanan sesaat. Ada laki-laki berkorban cuma sehari 2 hari. Ya, berkorban sehari 2 hari, dia belikan bunga, dia belikan macam-macam coklat, dia ginikan, dia buktikan cintanya, hujan-hujan dia jemput gitu kan. Kelepak-kelepak gitu kan. Kelepak-kelepak. Sedangkan bapaknya yang sudah berkorban, dari apa? Bapaknya berkorban dari kecil, dari apa semua berkorban gini-gini itu. Ahwat ini pilih yang mana? Pilih laki-laki ini. Yang berkorban cuma berapa hari aja. Ya, dan ada kasus banyak gitu kan, bapaknya enggak setuju nikahin. Kenapa laki-laki ini kisah nyata di keluarga saya. Bapaknya sendiri yang cerita. Ya. Ini ahwatnya ini ngebet minta nikah sama perempuan laki-laki ini, padahal bapaknya bilang saya tuh enggak setuju karena saya tahu orang laki-laki ini gimana. Saya tahu dia, tapi ini anak saya ini minta dinikahin. Saya tahu dia. Kenapa? Karena pengorbanan sesaat. Nah, perempuan langsung luluh. Padahal dia lupa pengorbanan bapaknya yang sudah lama. Udah dari kecil dari apa lupa. Dia pilih itu. Akhirnya apa? Akhirnya kabur. Pergi, dia tinggalin bapaknya. Akhirnya apa? Ternyata memang suaminya pemabuk apa dan sebagainya, keras, dipukul, diapain, akhirnya pulang kembali ke bapaknya lagi. Bapaknya ya terima aja. Bapaknya langsung cerita sama saya. Ya perempuan begitu, perempuan tadi ya, laki-laki luluh dengan luluh dengan kelemah lembutan perempuan. Jadi kalau ada perempuan dia lemah lembut, dia baik. Nggih Bang, iya Bang, laki-laki itu luluh.
Tapi kalau perempuan dia luluh dengan pengorbanan laki-laki walaupun sesaat. Makanya banyak terkait dengan hal ini. Perempuan itu laki-lakinya bagus, dia apa. Cuma laki-lakinya satu aja, suaminya satu kelemahan, bisu, bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Gitu aja ya suaminya. Tiba-tiba datang WhatsApp, datang DM, mantan yang dulu kasih puisi, kasih perhatian, kasih apa. Luluh dengan cuma yang ini aja, kebaikan suaminya dilupakan semuanya. Seperti itu. Ini sifat dasar perempuan. Hati-hati. Dalilnya diambil dari apa? Dari tadi. La nikah illa biwaliyin. Makanya perempuan itu ya pengorbanan dan ini dimanfaatkan oleh serigala semuanya nih. Serigala berjubah kelinci. Dimanfaatkan kelemahan perempuan seperti ini. Kasih pengorbanan sebentar gini-gini seolah-olah dia tuh pangeran yang akan membahagiakan, pangeran dengan kuda bersayap putih menjemput dari kastil, dia akan menjemput dengan karpet merah yang dilemparkan. Masya Allah gitu ya. Perempuan begitu. Ya, hanya pengorbanan sesaat itu dia langsung lupa, pengorbanan sesaat lupa. Makanya kalau nikah butuh wali dia lah, karena walinya yang lihat. Oh ya gini. Dan betapa banyak perempuan kena yang seperti ini, dimanfaatkan oleh serigala. Pengorbanan sebentar gini, lepas keperawanan, lepas ini, banyak perempuan hanya kayak begitu aja ya. Atau banyak yang akhirnya menikahnya menyesal. Ya, hanya pengorbanan sesaat. Ini sifat dasar laki perempuan diambil dari hadis ini. Kita lanjutkan poin ke-6. Ini perempuan 6. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi. Ya. Di antara hak laki-laki dari seorang yang wajib ditunaikan oleh seorang istri, antahfadha malahu, menjaga harta suami. Wa alla tunfiqa minhu illa biiznih, dan janganlah dia mengeluarkan. Jadi anfaqa yunfiqu, infak itu dalam bahasa Arab maknanya umum. Membelanjakan, membersedekahkan, menghadiahkan. Ya, jadi anfaqa yunfiqu infaqan bahasa Arab itu artinya umum. Kalau kita infak kan sedekah ya. Alla tunfiqahu illa biiznih, janganlah dia habiskan, dia belanjakan, dia hadiahkan kecuali dengan izin suaminya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zaujiha illa biizni zaujiha. Janganlah seorang perempuan menginfakkan, membelanjakan, terjemahnya membelanjakan ya, sedikit pun dari harta suaminya di rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya, membelanjakan. Artinya zaman dulu tuh membelanjakan termasuk itu tukar-tukeran, menukar, jual beli tukar. Kemudian dikatakan wakila wala ta'am, apakah makanan juga ya Rasulullah? Dzalika afdalu amwalina, bahkan juga makan, jangan kasih ke orang lain, karena bahkan makanan ini termasuk harta yang paling afdol. Harta yang paling afdol. Ya, jadi istri nggak boleh ya ada harta suaminya semua harus izin. Di sini disebutkan harta suami. Lalu harta istri apa gitu ya? Harta istri apa? Ya, jawabannya adalah karena dalam Islam ya sejak awal nikah sudah dijelaskan mana harta suami, mana harta istri. Jelas dalam Islam. Ya, sehingga kalau cerai misalnya qadarullah atau apapun, tidak ada yang namanya atau tidak disibukkan dengan pembagian harta gono gini. Karena dalam Islam jelas, harta suami, harta istri harus dipisahkan dari awal nikah sampai akhir. Karena terkait juga dengan ilmu warisan. Dijelaskan. Ya, dijelaskan. Makanya misalnya kalau suami kerja, istri kerja, sama-sama bangun rumah, jelas loh ini gimana ini. Jelaskan, jangan barang-barang, jangan ini nggak jelas, memicu persingkuhan apa nanti ya. Karena nanti ada fikih warisan. Fikih waris. Dari ini jelaskan. Ya. Dan harta suami, pada harta suami ada hak istri. Sedangkan pada harta istri tidak ada satupun hak suami. Enak kan? Enak ini. Jadi kalau istri, salah satu harta istri adalah mahar.
Jadi ketika mahar itu haknya harta istri. Kita kasih mahar itu hartanya istri. Kemudian istri mungkin dia jualan, dia apa, itu harta istri. Jualan, harta istri. Jualan, bantu-bantu. Yang katanya saya istri jualan, bantu rumah tangga, itu harta istri. Yang suami nggak punya hak sedikit pun. Kemudian dia juga punya bapak kaya misalnya, ngadiahin mobil, itu harta istri. Suami nggak punya hak sedikit pun. Sedangkan kalau pada harta suami ada hak istri di situ. Sebagiannya ada hak istri. Perlu nafkahkan infak pada istri. Ya, ini aturan dan ini adalah fikih dasar dalam rumah tangga. Fikih dasar. Karena banyak nggak paham, cekcok akhirnya. Ribet. Fikih dasar ini. Ya. Oleh karena itu, suami wajib minta izin istri kalau pakai harta istri. Wajib minta izin. Enggak boleh enggak. Ya. Sedangkan pada harta suami ada hak istri. Bahkan kalau sampai pada tahap suaminya pelit, istri boleh dalam tanda kutip mencuri atau mengambil diam-diam. Karena ada haknya dia di situ. Ya, ada haknya dia. Jadi jelas dalam Islam. Ya, jelas. Dalam Islam tidak ada ini. Ya, dan kalau istri hartanya sendiri, dia boleh gunakan tanpa izin suami. Misalnya istri ini belanjain apa gitu ya. Kan kadang-kadang ada ya, istri bantu suami. Istri kerja bantu apa? Bantu keuangan suami. Itu harta istri. Suami izin dulu sama istri kalau mau pakai. Izin. Minimal apalah gitu loh, minimal ini jangan pura-pura enggak tahu gitu kan ya. Itu kewajiban istri. Minimal bilang, "Dek, mohon maaf Dek, hartanya dipakai dulu ya." Ya, ini dia dibesar-besarin hati istri, minta maaf dulu. Ya, maaf Dek ya, uangnya dipakai dulu untuk inilah, untuk biaya popok, biaya apa. Saya maaf Dek ya. Minta maaf, jangan pura-pura enggak tahu suami. Karena istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Gitu ya. Dan sekarang banyak istri-istri ikut kerja karena suaminya ya tidak untuk kemungkinan ada yang malas kerja juga. Malas kerja, akhirnya suaminya. Istrinya yang kerja, itu harta istri sebenarnya itu. Harta istri. Dan kewajiban suami nyari uang. Dan kemarin kita bahas di awal, sebab suami jadi pemimpin apa? Ba'sa babiyah yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Makanya harga diri laki-laki itu bekerja. Saya nggak tahu di mana harga dirinya laki-laki yang dia nggak kerja, istrinya yang kerja. Saya nggak tahu di mana. Kalau saya jadi dia mungkin saya nggak tahu di mana saya taruh muka saya. Malu luar biasa. Begitu ya. Istri. Ini fikihnya ini. Ya fikih. Jadi harus izin. Ya jangan pura-pura sama-sama nggak izin. Ada mobil, ya mobilnya istri, hadiah dari bapaknya. Itu mobil istri. Suami izin bilang Dek ini hartamu Dek ya. Abang izin ya. Izin. Jangan pura-pura nggak tahu. Abang pakai ya nggak apa-apa. Minimal pernah keluar seperti itu. Ya, kenapa begitu saya gengsi ya? Siapa suruh nggak mau kerja gitu loh? Nggak mau kerja. Nah, kebalikan harusnya laki-laki bekerja dan sebagainya begitu. Ya, bekerja. Ya, bahkan ada laki-laki dia punya harga diri. Dek, saya tahu kamu kaya. Tapi untuk makan ini saya yang cari kerja. Jangan pernah ini. Dan saya sudah berazal dalam hati saya nggak mau makan dari hartamu, Dek. Kamu simpan aja uangmu untuk orang tuamu atau untuk anak-anak kita nanti. Kalau saya nggak mau makan dari uangmu, Dek, karena tugas saya yang kasih makan. Ini laki-laki jantan. Baru gitu dong. Ya, gitu. Saya tahu kamu kaya, tapi saya nggak mau makan dari uangmu, nggak mau. Karena kebalik saya yang kasih makan kamu gitu loh. Jadi jangan masak dari uangmu Dek ya, uang saya. Sediakan apa adanya yang saya kasih. Top gitu loh. Top. Tapi kalau istrinya ngasih, nggak apa-apa deh Bang, pakai aja uang saya. Itu yang saya harapkan Dek. Gitu ya. Gitu misalnya. Ya begitu. Ya oke ya, paham di sini ya. Ini fikih dasar, tapi banyak nggak tahu. Dasar banget ini. Tapi banyak yang tidak tahu. Ya bahkan kalau kita bicara hadis ya, kalau harta sendiri perempuan boleh, harta sendiri dia belanjakan tanpa izin suami dan terserah. Ya ngisi kulkas bukan tugasnya istri. Jadi kalau dia punya uang sendiri, dia mau pakai beli HP, beli apa terserah. Terserah. Ngisi kulkas, ngisi apa bukan tugas dia, tugasnya suami.
Ya, makanya ada hadis di sini bahwasanya Maimunah istri Nabi SAW, dia punya budak, dia merdekakan. Bukan, dia berikan. Oh, ataqat, dia merdekakan. Enggak perlu izin Nabi, orang hartanya dia. Enggak perlu izin Nabi, ya, seperti itu. Ya, dia merdekakan. Ya, demikian juga dengan dengan harta-harta yang lain dia punya, enggak perlu diizin kepada suami. Oleh karena itu, nah sekali lagi banyak salah satu yang kencang ditentang oleh feminis kan, lidzakari mislu hadzil unthayain, ayat ini. Ayat ini yang paling ditentang oleh kaum feminis. Kenapa laki-laki dapat warisan berapa? 2 bagian dari perempuan? Nggak adil belas katanya nih. Nggak adil belas. Dunia keras bro. Ya, sekarang keras dunia ini. Nggak adil, masa laki-laki 2? Ya, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya perempuan lebih enak gitu kan ya. Dia misalnya begini nih. Ya misalnya ada berapa? Misalnya ada 1.500.000, laki-laki 1 juta. Perempuan berapa? 500.000. Nah ini 500.000 nikmatin sendiri. Sedangkan laki-laki 1 juta apa? Nafkahin anak, nafkahin istri, nafkahin siapa lagi? Yang lain-lain gitu kan. Enak perempuan. Ya, enggak wajib dia nafkahin anak. Kalau dia menafkahin, suaminya harus menurunkan ego, menurunkan kehormatan sedikit. Dek, saya izin pakai uangnya dek ya. Begitu. Memang harus turun kehormatannya karena siapa suruh nggak kerja gitu kan. Begitu. Memang harus begitu ya, seperti itu. Ya. Dan bahkan pada harta suami itu ada hak istri. Kalau terlalu pelit boleh ngambil, sebagaimana hadis Hindun binti Ubdah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku tuh pelit, tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Ya, dari hadis ini boleh ya kita mengadu kepada seseorang yang bisa memberikan solusi. Mengadu suami boleh. Ya, boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Ambillah hartanya dalam tanda kutip curi. Curi ya, dengan cara yang ma'ruf ya, sesuai kebutuhan uruf setempat yang mencukupkan engkau dan mencukupkan anak-anakmu, seperti itu. Ya. Baik jemaah, kita lanjut ya. Poin ke-7 nih, waktunya berapa lagi nih? Sempat enggak nih kita ngabisin materi ini? Oke, kita lanjut ya. Poin ke-7, wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, alla tasuma tatawuan wa huwa syahidun. Hendaklah para istri tidak puasa sunnah dalam keadaan suami syahid. Dalam keadaan suami maksudnya itu sedang hadir di rumah. Illa biiznih, tidak kecuali dengan izinnya. Enggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang istri puasa sedangkan suaminya di rumah ada, kecuali suaminya mengizinkan. Ya, enggak boleh. Dan kalau kita bicara fikih, yang dimaksud dengan puasa di sini puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Ya, kalau puasa wajib ditunaikan. Ya, wajib. Ya, wajib ditunaikan. Puasa sunnah tatawuan. Kalau puasa wajib terlebih waktunya sebentar lagi, ya sekedar pemberitahuan aja sama istri, misal sama suami. Contoh misalnya punya hutang Ramadan 7 hari, 7 hari lagi Ramadan, udah. Sekedar kasih tahu sama suami, dia wajib, suaminya maklumin gitu. Ya, sekedar menginformasikan, ya ini wajib ini, cuma tinggal 7 hari loh, gimana nih? Ya. Dan juga fikihnya juga, kalau puasa sunnah bahkan bisa dibatalkan. Istri lagi puasa sunnah, kemudian suami butuh menyalurkan syahwat, dia suruh batalkan, harus batalkan istri. Kemudian fikihnya lagi, kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, istri sudah kasih tahu, bang besok puasa wajib ya bang, bayar kodok Ramadan. Ya boleh. Sebelum jam 8 suami udah pengen menyalurkan syahwat, dek batalin dek, nggak boleh. Ini fikihnya. Jadi kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan walaupun permintaan suami, tidak boleh. Dan dari hadis ini juga menunjukkan pentingnya menunaikan syahwat laki-laki, ya harus segera menunaikan syahwat, ya syahwatnya laki-laki. Ya bahkan
supaya laki-laki tenang pikirannya, supaya tidak bisa berpikir jernih. Ya, bahkan Imam Nawawi menyebutkan i'lam anna syahwatal jima syahwatun ahabbahal anbiya wassolihin. Sesungguhnya syahwat jima itu syahwat yang paling dicintai oleh para nabi dan orang-orang soleh. Ya, jadi memang ya perempuan perlu tahu ya. Jadi laki-laki itu kalau menyalurkan syahwatnya itu membuat tenang. Jadi sudah tahu hadisnya, kalau dipanggil segera. Saya bacakan asar lagi. Saudara Ibnu Uqail Al-Hambali berkata, "Kuntu idza staglaqtu ala mas'alatin da'autu zaujati ilal firash." Saya kalau sedang istalaqtu, sedang terkunci, sedang mentok terhadap suatu permasalahan, aku panggil istriku menuju kasur. Fa idza faraqtu min amriha kumtu ila qaratis wa asabbu al ilma sabban. Setelah selesai aku menunaikan syahwat, barulah datang ide-ide, aku ambil kertas, aku tulis lagi semua ilmuku gitu ya. Jadi laki-laki begitu ya, lagi mentok, lagi apa, lagi datangin istri seger balik lagi, dan ini terbukti gitu ya, terbukti ya, seger dan terbukti begitu ya. Oke, ini perlu dipahami. Ini katanya ulama nih, lagi mentok ide nggak ada katanya ya, datangin istri, setelah selesai ide itu dulu datang. Gitu ya. Ini ada asar ulamanya nih, saya bacakan. Ya, makanya penting harus ditunaikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Poin ke-8. Tinggal berapa poin lagi nih? 1, 2, 3, 4. Loh, kok masih banyak? Ya. Belum lagi khilafat baina zaujain. Waduh. Oke, kita baca. Kita percepat aja deh nih. 11, 28, 27. Oke, poin yang ke-8. Ya. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istri, antardo bil yasir, hendaklah seorang istri ridho dengan harta yang sedikit. Wa antaqna'a, hendaklah dia qanaah bil maujud, dengan apa yang ada. Wala tukallifuhu minan nafaqah ma la yutiq, tidaklah membebankan suami dengan nafkah yang dia tidak mampu. Ya, kemarin kita bacakan hadisnya ya, istri-istri Nabi semuanya sepakat minta kenaikan nafkah. Ya, Nabi nggak mau. Nah, ini termasuk ini. Makanya faqad qala, berkata Allah berfirman ta'ala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah laki-laki suami yang punya kelapangan rezeki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya. Kemarin kita sudah bahas sesuai dengan urf. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, ya qadarullah ya, memang ya namanya rezeki kita nggak bisa atur ya. Udah dibagi-bagi sama Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar nyari duit, ada yang enggak. Ya, ada yang beruntung, ada yang enggak. Barang siapa yang dimiskinkan oleh Allah rizkinya, hendaklah dia yunfik, tetap menginfakkan dengan apa yang telah Allah berikan secukupnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seorang jiwa sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Poin ke-8 ini menekankan kepada para istri ya, dan ini haknya suami ya, supaya istri itu qanaah. Ya, qanaah dengan apa yang telah qanaah dengan apa. Jadi jangan banding-bandingkan. Masing-masing punya hartanya sendiri-sendiri. Ya, punya hartanya sendiri-sendiri qanaah. Dan tapi kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya ya istri itu qanaah kalau suami juga ikut qanaah. Ya, ikut qanaah. Ya, sebagaimana kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zaman sekarang itu ya cuma makannya cuma kurma sama air itu ya, zaman sekarang cuma nasi garam bahasanya, enggak ya. Yang nasi garam doang ya. Cuma itu gitu loh. Ya, jadi wajib qanaah, dengan suami juga mencontohkan juga hidup qanaah juga. Dan salah satu cara supaya perempuan bisa qanaah gitu ya adalah dia perhatikan teman berkumpul. Dan suami wajib memperhatikan siapa saja istri-istrinya berkumpul. Dengan siapa? Karena kemarin kita sudah bahas juga bahwasanya di antara sifat istri dia adalah mudah terpesona dengan kemilau dunia. Jadi perempuan itu dengan kemegahan dunia gampang. Ya, sehingga konsekuensinya adalah sangat gampang banding-bandingkan.
banding-bandingkan dengan rumah orang lain, dengan istri orang lain, dia banding-bandingkan. Ya, walaupun perempuan itu nggak ngaku, saya nggak banding-bandingkan kok, tapi buktinya banding-bandingin gitu ya. Ya, perempuan memang begitu sifat dasarnya, ditanya nggak mau langsung ngaku. Dia suka belok kanan belok kiri begitu. Belok kanan belok kiri. Ini ada hadisnya ini nih. Nanti saya dipelototin sama ibu-ibu ya. Tapi ada hadisnya, saya bawakan dalilnya. Jadi kenapa perempuan itu kalau ngomong dia suka belok, nggak langsung to the point. Begitu juga ya, dan main play victim. Ada hadisnya, yaitu hadis di mana ketika Nabi sakit ya, mengantarkan kematian, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya perintahkan Abu Bakar ayya uman nas, perintahkan manusia, perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam. Perintahkan Abu Bakar jadi imam. Kemudian Aisyah mengatakan, jangan ya Rasulullah, ya Abu Bakar itu laki-laki yang lembut, hilem. Ya, saya khawatir kalau dia jadi imam, dia tidak bisa melanjutkan bacaannya, malah nangis di tengah jalan gitu loh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, perintahkan Abu Bakar jadi imam gitu loh. Aisyah masih bilang, jangan ya Rasulullah, nanti dia Abu Bakar tuh dia laki-laki yang gampang nangis kalau baca Al-Quran, nanti nggak jadi sholat, nangis di tempat gitu ya. Rasulullah bilang perintahkan gitu ya, gitu ya. Ini yang begini istilahnya ya. Nah ternyata Aisyah tuh nggak to the point. Ya, dia belok-belok begitu tuh kenapa? Dia khawatir ya kalau seandainya nanti terjadi fitnah sama Abu Bakar. Aisyah khawatir ya dia terjadi fitnah Abu Bakar karena pertama karena Abu Bakar gantiin Rasulullah SAW dan sakit, orang-orang tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu sebentar lagi akan meninggal. Ya, sehingga karena sudah tahu kalau Rasulullah SAW mau digantikan imamnya itu berarti tanda dia meninggal. Sehingga Aisyah nggak mau orang-orang nanti menyalahkan bapaknya Abu Bakar. Ya, kalau ini gara-gara ini mau jadi gantiin, biarin aja Rasulullah gitu loh. Seperti itu. Ya, sehingga ya begitu. Jadi perempuan tuh nggak to the point, dia main belok-belok dulu kalau jelasin. Ya, makanya begitulah laki-laki suka main tebak-tebakan sama perempuan gitu loh. Ya, tebak-tebakan, dek mau apa dek, terserah, kita nebaknya susah banget ya, gitu ya, tebak gini mah ini enggak, yang itu tebak-tebakan, ya dia pengen ngungkapin sesuatu tapi dia pengen itu ditebak dan tebakannya benar. Perempuan begitu, lo kok ketawa di atas, benar berarti ini. Dia pengen begitu, sama kayak Aisyah gini dari hadis ini, dia pengen, tapi dia pengen tuh ditebak dan pengen tebakan suami benar, hanya saja suami salah terus tebakannya. Kan gitu. Jadi main muter-muter perempuan itu. Sehingga Nabi SAW pun komentar sama Aisyah akhirnya, kalian ini seperti perempuannya di zaman Nabi Yusuf katanya. Seperti itu. Ya, kalian ini, jadi Nabi sampai begitu. Kalian ini mirip seperti perempuan di zamannya Nabi Yusuf. Ya, zaman Nabi Yusuf. Ya, kalau kita bahas, saya pernah bahas ya tafsir surat Yusuf, pernah saya bahas doroh ini. Ini kalau kita ceritain panjang lagi, gimana perempuan dari zaman Nabi Yusuf sudah salah play victim, salah nih ya. Zulaiha ya sudah salah play victim. Termasuk Zulaiha dan perempuan-perempuan ya qata'na aydiyahun, motong-motong tangan. Udah tahu salah play victim dia lagi. Salah. Nah perempuan, makanya Nabi bilang gitu, kalian perempuan ini seperti perempuan. Kenapa? Salah play victim. Nah para perempuan juga begitu dia. Ya salah play victim depan suaminya seperti itu. Ini mohon maaf ya ada dalilnya ibu-ibu ya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian satu lagi lupa saya sampaikan di awal. Jadi para jamaah sekalian, setelah kita tahu ya, ini penting ya, penting. Setelah kita tahu hak kewajiban suami, hak kewajiban istri, karakter dasar dan sebagainya, itu bukan untuk saling mencela, tapi untuk saling apa? Saling memaklumi semua. Paham ya? Jadi kita sampaikan dalil-dalil ini, kita bacakan hadis-hadisnya, itu bukan untuk menyalahkan. Jadi pas kita baca hadisnya jangan ingat, suamiku begini nih, kurang, jangan. Tapi untuk memaklumi. Terutama sifat-sifat dasar tadi, karena sifat dasarnya mau diubah total nggak bisa. Ya kalau kita bilang perempuan jangan main play victim semuanya, nggak bisa. Memang begitu tabiatnya, dan kita maklumi dan kita luruskan dengan cara yang benar begitu. Ya seperti itu. Oke kita lanjutkan ya. Yang fikzu sa'atin min sa'atih. Kita masuk poin ke-9 tasi'an. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, antuhsina al-qiyama ala tarbiyati auladiha. Hendaklah para istri memperbagus pendidikan terhadap anak-anaknya. Ya, minhu fi sobrin, dengan kesabaran. Wala taqdab,
ala auladiha amamahu, janganlah dia marah kepada anak-anaknya di depan suami. Wala tad'u alaihin, janganlah mendoakan keburukan. Wala tasubbuhum, janganlah mencela anak-anak, fa inna dzalika qad yu'dhihi, karena hal itu bisa menyakitkan hati suami. Ya, ini terkait dengan terkait dengan pendidikan anak ya, tarbiyatul abna, parenting. Ya, dan ini ada materi khusus berarti ya, kiat parenting. Ya, intinya ya peringatan bagi ibu-ibu supaya jangan sibuk dengan gadget tok. Ya, anak-anaknya tidak dididik dengan baik, ya tidak diperhatikan, karena ibu-ibu juga sibuk dengan gadget. Ya, tadi sibuk dengan fitnah ya, harta, tahta, Lazada, Tokopedia. Sibuk mungkin ya. Sibuk gitu ya, hati-hati. Anak-anaknya juga ini. Dan kayaknya fitnah gadget ini bukan ibu-ibu ya, bawa bapak juga sama gitu ya. Jadi dua-duanya deh gitu ya, dua-duanya. Ya, maksudnya di sini ditekankan kepada ibu-ibu karena ibu-ibu yang paling banyak berinteraksi dengan anak gitu loh. Ya, di rumah, di apa, perhatiin pendidikan anak-anaknya. Ya, perhatikan. Ya, artinya jangan sibuk dengan gadget atau apa. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh ya waktu duha itu langsung depan TV, nonton telenovela, nonton acara yang bagus banget namanya Gibah Taimen. Itu ada acara namanya, acaranya apa? Gibah Taimen. Nah, itu ada. Itu juga nonton ya. Anak-anak enggak diperhatiin, enggak diiniin. Sama. Ya. Oke, kita loncat yang ini. Ini butuh kajian khusus. Yang ke-10. Ke-10. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi, di antara hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istri, antuh sina muamalata walidayhi wa aqaribihi. Ya, dia istri bermuamalah yang baik dengan kedua orang tua suami, mertuanya dan kerabat-kerabatnya. Ya, mengapa demikian? Karena umumnya istri itu dibawa suami. Ya, umumnya istri dibawa suami, dibawa ke kampung suami, ngikut suami kemanapun gitu ya. Makanya lebih ditekankan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu mertua. Dinasihatin, terutama ibu mertua. Mengapa demikian? Karena ibu mertua ya itu secara psikologi ya, bahasa kasarnya anak laki-lakinya diambil gitu ya, sama perempuan baru yang gak dikenal, yang gak diapa. Padahal ibu ini merasa dialah yang memiliki anak laki-laki ini. Ya, dia yang didik, dia yang lahirkan, dia yang nyusui, dia apa. Tiba-tiba perhatiannya terbagi dengan istri barunya yang tidak dikenal. Ya, apalagi sebagian laki-laki lupa berbakti sama ibunya. Sudah nikah, ya nggak pernah telepon ibunya, jarang jenguk, jarang apa. Kalau dulu sering pas jomblo, ya pulang kampung lihat ibunya nelpon, gimana kabar. Setelah nikah lupa, ya gimana enggak. Jadi ibaratnya mertua ini ya jelas, ya baru nikah aja sudah ada gesek-gesekan dengan calon mantunya, gitu loh. Calon mantunya merasa dalam tanda kutip dirampas, gitu loh. Nah, makanya ditekankan bermuamalah kepada ibu mertua, berusaha ngambil ibu mertua, perlu dipahami psikologisnya ibu mertua itu. Ya, sehingga untuk ibu mertua perlu ya menghormati lebih, kasih hadiah, apa yang bisa dibantu Bu, ada yang apa, bantu dia, cari ridhonya. Ya, cari ridhonya ibu mertua. Memang dalam tanda kutip harus mengalah. Ya, harus mengalah dalam tanda kutip. Ya, karena psikologinya begitu, dirampas gitu loh. Ya, sebelumnya dia punya anak laki-laki, masih jomblo, tinggal dipanggil kapanpun, nganter pergi arisan, nganter ke pasar, nganter apa bisa. Sekarang sudah punya istri nggak bisa panggil gitu. Ya, nah, ini kan wajar psikologisnya, sehingga sangat disarankan mengalah dalam tanda kutip dengan ibu mertua. Ya, mengalah. Ya, artinya cari ridhonya, buat dia senang seperti itu. Ya, seperti itu. Karena memang tidak sedikit cerita ya ada konflik antara istri dengan ibu mertua, sensitif bahkan ya, bahkan ini apalagi suami nggak paham fikih dasar tadi ya. Tidak paham fikih dasar bahwasanya seorang di antara hak istri itu dikasih tempat yang terpisah dari keluarga dia, baik ibunya. Ya, jadi begitu. Jadi istri boleh menolak tinggal serumah dengan mertua, boleh. Haknya istri itu. Boleh menolak. Tinggal serumah dengan mertua, boleh menolak.
Ya itu hak istri. Ya apalagi ada rumah ya, kemudian bahkan kalau suaminya pengen datangkan ibunya ke rumah istri tinggal, harus izin dulu sama istrinya. Karena hak dasar izin dulu. Kalau terpaksa harus besar-besarin hati istri. Besarin, Dek, maaf ya, maafin, dibesarin hati istri. Ya ibu saya sudah sepuh, memang begitu dia manja seperti anak kecil lagi. Ya, maaf, dibesarin hati istrinya gitu loh. Ya, ya dia namanya juga sepuh, kembali ke anak-anak, manja-manja, nggak jelas gitu ya. Sabar dia, besar-besarin gitu. Ya, jangan nggak tahu sama sekali, cuek dan sebagainya. Karena memang begitu ya, perempuan itu ya nggak boleh satu rumah dua dapur dalam syariat. Satu rumah, dua wanita satu dapur nggak boleh, harus dipisah dapurnya, nggak boleh. Yang sensitif, kadang-kadang salah taruh piring aja itu mertua komentar, cuma salah taruh letak piring, itu komentar mertua kadang-kadang itu harus dipisah makanya. Ya hak, ya dipisah dia seperti itu. Kalau nggak bisa, tugas suami membesarkan hati istri, jangan cuek aja, nggak ini dan sebagainya begitu, cuek dibesarin, ya minta maaf apa begitu. Ya, jadi istri boleh menolak serumah dengan ibu mertua, boleh, itu haknya dia, boleh dituntut sama suami. Nah, cuma hanya saja nuntutnya jangan keras-keras ya, dimusyawarahkan. Contoh misalnya kalau nggak mau serumah, bisa ngekos atau ngontrak rumah yang tidak jauh dari rumah ibu, ya, itu supaya ini. Solusi selanjutnya bisa juga rumahnya disekat, di mana dapurnya harus pisah. Intinya dapurnya pisah. Itu hak istri, dapur sendiri itu hak istri itu. Ya, disekat di mana dapurnya dipisah. Kalau nggak bisa lagi seandainya 2 tingkat, ya udah rumah istri di atas, rumah ibu di bawah. Dan dapurnya terpisah. Seperti itu. Itu hak istri. Kalau terpaksa sama sekali harus tinggal, harus satu dapur, harus apa? Suami harus sering-sering minta maaf dan membesarkan hati istri karena dia telah melanggar haknya istri. Telah dia membuat istrinya gugur hak dasarnya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya insyaallah. Dan artinya jangan keras-keras juga istri ya. Bang, saya kan haknya ini bang, keras. Musyawarahkan. Nggak boleh kenceng-kenceng ya. Apa-apa itu dimusyawarahkan seperti itu. Ya, oke. Ya, kita lanjut poin yang ke-11. Poin yang ke-11. Iya. Yang 10, wa min haqqi zauji ala zaujatihi. Sudah ya. Mulai error nih, maaf. Poin ke-11, wa min haqqi zauji ala zaujatihi alla tamna'a minhu nafsaha. Di antara hak istri, hak suami yang wajib ditunaikan istri, tidak boleh melarang, mencegah dirinya min tolabiha, mata tolabaha. Kalau suami minta jatah gitu, kurang lebih ya. Suami minta jatah. Ya, dipanggil. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seseorang suami memanggil istrinya menuju ke kasur, falam ta'tihi, istri enggak datang, fabata ghadban, suami malam itu marah, ya, maka alaiha la'anat hal malaikah, ghadbana alaiha, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat melaknat sampai pagi gitu ya, sampai pagi. Insyaallah dalilnya ini sudah hafal semuanya, sudah paham. Cuma ada fikih. Ini kan kalau malam, bagaimana kalau siang? Kalau siang gimana? Ya, bagaimana? Ini kan hadisnya malam ya, hadisnya malam. La'anat malaikatu hatta tusbiha, malaikat laknat sampai pagi. Nah, bagaimana kalau malam? Boleh enggak gitu ya? Boleh enggak? Jawaban enggak. Bagaimana kalau siang? Boleh enggak nolak? Jawabannya enggak boleh, tetap saja. Kenapa? Karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan hal itu siang hari. Ini menunjukkan saking pentingnya. Kalau bisa tunaikan gitu loh. Ya, walaupun memang sedang pegang anak, sedang pegang apa, kalau bisa ya diaturlah, anak mungkin dikasih mainan, dikasih apa, dikasih ini, segera. Berarti siang malam segera mungkin dengan dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, karena laki-laki akal sehat hilang ketika syahwat memuncak. Perempuan akal sehat hilang ketika kapan? Cemburu. Tuh, laki-laki nanti lagi syahwat memuncak, nggak bisa mikir, harus ditunaikan syahwatnya. Seperti itu. Hadis yang lain menunjukkan idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Kalau suami mengajak istrinya ya, berhubungan intim, hendaklah istrinya datang. Fi'il amr wajib.
Wa in kanat alat tanur, walaupun istrinya alat tanur itu alat masak. Walaupun istrinya sedang masak. Nah, umumnya masak kan siang ya. Gitu. Fikihnya lagi bahwasanya walaupun istri sedang masak. Zaman dulu kalau masak lama. Lama enggak zaman dulu? Lama masak istri lama, maka zaman sekarang tinggal tek gitu ya. Zaman dulu kan api kadang-kadang perlu ini dan sebagainya. Masaknya lama juga, apinya enggak besar dan sebagainya. Jadi walaupun penjelasan lama, walaupun makanannya gosong, makanannya apa, udah penuhi suami, tinggalin ini. Makanannya bakal gosong, makanannya bakal apa terlana, tinggalin semuanya, ini lebih penting. Ya, segera panggilin itu. Walau wa in kanat ala tanur. Di hadis yang lain disebutkan walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatobin. Diulang. Ya, seandainya suami meminta untuk dilayani sedangkan dia berada di atas kotap. Kotap itu pelana unta. Ya, maksudnya istri itu sedang siap-siap pergi, siap-siap safar, suami manggil turun, layani suami gitu. Walaupun dia wahia ala kotap. Ya, padahal namanya perempuan gitu ya. Hadis ini namanya perempuan. Kalau mau pergi lama persiapannya. Coba aja deh perempuan kalau pergi. Acara kondangan, acara apa? Berapa tuh make upannya tuh? 2 jam gitu ya. Mandi dulu, apa dulu gitu ya, make upan apa lama sudah siap-siap, sudah gini-gini, sudah pakai baju, sudah apa? Sudah siap-siap ya. Berangkat pergi di atas kendaraan, suami manggil, "Dek, sini bentar, Dek," gitu ya. Penuhi. Ya, walaupun nanti ngulang lagi, mandi lagi, ini lagi, apa lagi dan sebagainya, itu semua itu enggak kalah kepentingannya dengan menunaikan syahwat suami. Ya, itu maksudnya hadis ini penekanan walaupun di atas, walaupun sedang masak, walaupun ala kotab, di atas pelana kendaraan. Tunaikan. Ini perhatikan istri ya, jangan malas-malas. Ya, jangan malas-malas. Itu. Ya, kita lanjutkan poin ke-12. Tuh, itu azan atau apa tuh? Azan. Azan ya. Ya, jamaah kita belum selesai berarti ini ya, para peserta daurah ya. Selesai. Kita azan dulu. Azan dulu ya. Iya, para peserta daurah, tamirnya bilang azan dulu. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan aja lah ya. Tapi saya bacakan aja dengan cepat, enggak dijelaskan dengan rinci mungkin. Demikian ya. Saya tutup dulu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.